Sudah siap semuanya dari 77 partisipan, semuanya ada berapa ya harusnya? Ada 3 kelas, berarti harusnya ratusan ya? Ada asisten yang sudah masuk di sini? Halo, gimana kalau sudah siap saya akan mulai, kalau belum saya tunggu dulu, tapi ini sudah hampir sejam ya pretest sama absensi. Oke, sudah 105, saya mulai saja ya. Baik, Baik, Pak. ya, untuk acara hari ini mengenai analisis struktur komunitas. Jadi dalam praktikum yang sudah Anda lakukan, Anda sudah melakukan banyak sekali teknik-teknik sampling yang berkaitan dengan kajian-kajian ekologi untuk taraf populasi maupun komunitas ya. Jadi ingat lagi konsep kuliah di ekologi itu dimulai dari individu bahkan ya. Ada kajian ekologi itu individu, taraf individu juga ada populasi ada, lalu komunitas ya, lalu ekosistem, terus biosfer dan lain-lain. Itu semua ada kajian ekologi. Nah, beberapa mata acara yang sudah dilakukan itu memang sebagian besar ada yang terkait dengan komunitas. Untuk yang populasi, contohnya adalah ketika Anda diminta untuk mengestimasi besarnya populasi. Waktu itu yang dipakai simulasi ya, menggunakan kacang-kacangan atau apa ya, saya lupa. Ya, karena ada simulasi bisa menggunakan kacang hijau ataupun kacang tanah ataupun lainnya ya. Di situ itu estimasi populasi. Jadi menggunakan menaksir besarnya populasi suatu spesies tertentu di suatu area. Nah, itu berarti tidak akan kita analisis untuk hari ini untuk CMR, tetapi untuk hari ini kita akan menganalisis data-data yang sifatnya multi spesies. Jadi ada beberapa spesies yang Anda sudah ada datanya dari hasil sampling Anda. Contohnya adalah makroinvertebrata, lalu mikroinvertebrata, kemudian juga yang terakhir adalah vertebrata ya, burung kemarin dengan Pak Bas, lalu juga ada biota perairan yaitu plankton maupun bentos ya. Nah, kemarin pada setiap acara Anda hanya diminta sampai tingkat menganalisis sampai kelimpahan saja ya. Jadi ada berapa mungkin spesiesnya atau taksanya ada berapa dan berapa jumlah individu masing-masing sehingga bisa dihitung kelimpahannya masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba lebih melihat bagaimana keanekaragaman hayati biodiversitas dari masing-masing komunitas tersebut. Anda sudah diminta untuk download software PAST ya. Sudah belum downloadnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak ya, diinstal, kemudian dibuka, ada manualnya juga. Nanti saya akan coba berikan, mungkin ada yang sudah mencoba dengan membaca manual dan berhasil, tapi bagi yang belum, saya akan coba demokan di sini. Saya akan share screen di sini.
Ya, saya asumsikan Anda sudah download dan sudah bisa ngeklik. Screen saya sudah kelihatan ya semua. Nah, saya bisa ngeklik ini lambangnya yang seperti shell ya di sini. Nah, ini bekas tadi yang IOP, saya tutup dulu, close-nya ada di sini. Nah, tentu untuk Bapak maaf, layarnya sepertinya nggak jalan Pak, stuck di Microsoft Teams. Oh, begitu. Ya, oke. Coba saya balik lagi ke Microsoft Teams. Ini, lalu saya balik ke... Bagaimana kalau sekarang? Masih sama sebelumnya Pak. Sudah Bapak, tapi Sudah Pak. sudah terlihat sudah. Sudah Sudah lag ya. Nah, baik. Ini sudah terlihat. Tentu tampilannya karena pas ini ada beberapa versi. Nah, saya pakai yang versi terbaru karena kemarin laptop saya di upgrade, lalu sudah tidak bisa lagi mengenal versi yang sebelumnya. Biasanya lancar, minta versi harus yang lebih baru, diupdate lagi. Ya udah, saya update. Nah, bagi Anda yang sudah pakai versi 4, ini mungkin tampilannya akan sama. Ini saya pakainya MacBook ya. Bagi yang pakai Windows ya mungkin tampilannya kalau untuk versi yang terbaru mungkin nggak jauh beda, sama ya seperti ini. Meskipun saya juga belum pernah melihat versi 4 di Windows. Tapi secara prinsip versi lama pun ya menu-menunya sama, cuma mungkin ada sedikit perubahan-perubahan yang tidak terlalu signifikan sebetulnya. Oke. Jadi pertama ini tampilannya seperti ini, kemudian kita lihat di sini adalah menu-menu seperti edit, transform, plot, univariate, itu di atasnya seperti itu. Lalu untuk di menu yang di dalamnya di sini untuk terkait bagaimana baris dan kolom, memilih segala macam ya, ada cut, paste, copy, dan select all. Nah, saya sudah minta asisten untuk menyampaikan ke Anda semua untuk menyiapkan data mentahnya yang hasil praktikum. Saya kasih contoh saja, punya data, set data, ini ada data biodiversitas fauna. Sebetulnya di sini gabungan antara Aves, lalu juga ada insektanya gitu ya, ada juga Piscesnya di sini ya. Tapi saya anggap gabung semua saja untuk latihan kita hari ini. Sudah kelihatan Microsoft Excel saya di sini? Sudah. Jadi untuk data mentah Anda memang sebaiknya dibuat atau dikompilasi seperti ini ya. Jadi ada nomor di sini, kemudian nama lokalnya apa, nama spesiesnya apa, kelompoknya apa, kelompok itu ya taksanya apa nanti, lalu individu. Nah ini adalah individu, jumlah individu yang Anda temukan. Kalau ini tambahan saja conservation status, Anda tidak perlu sampai ke sini sebetulnya ya. Nah, setidaknya Anda punya ini. Hanya saja mungkin beberapa dari hasil pengamatan Anda di praktikum kemarin tidak berhasil identifikasi sampai spesies, betul ya? Jadi nama-nama spesies ini tidak apa-apa. Kalau Anda tidak berhasil, Anda bisa sebisanya misalnya sampai genus. Kalau genus pun tidak ya sampai family. Kalau family tidak bisa ya ordo begitu ya. Jadi ini untuk latihan tidak apa-apa, silahkan. Atau ada satu teknik lain adalah kalau Anda bisa membedakan secara ekomorfologi ya, secara morfologi suatu individu-individu itu dinyatakan Anda berbeda ya secara morfologi, ya Anda bisa menjudge bahwa ini adalah spesies yang ada, misalnya ada 3 individu yang Anda nyatakan itu semua berbeda dari morfologinya, Anda bisa sebut sebagai spesies 1, spesies 2, spesies 3 gitu. Tapi kan Anda tidak tahu namanya. Itu bisa juga pendekatan seperti itu. Jadi silakan Anda datanya seperti apa, karena saya tidak bisa langsung mengamati data yang Anda punya, tapi intinya kalau sampai spesies ya tuliskan nama spesiesnya,
Kalau misalnya sampai kelompok tertentu, ya tulis juga taksa aja ya. Mungkin taksa itu kan bisa gado-gado, bisa Anda menuliskan hanya tahu sampai ordonya, ada yang tahu sampai familinya, ada apa. Yang penting konsisten. Misalnya semut. Semut itu ordonya adalah Hymenoptera. Tetapi Hymenoptera kan terlalu luas ya. Jadi semut itu masuk ke dalam famili Formicidae ya. Nah, ketika kita tidak tahu nama spesiesnya apa, genusnya apa, ya setidaknya Formicidae tulis saja di situ sebagai Formicidae. Itu ya. Jadi datanya seperti ini, ada individu yang Anda temukan di sini sudah dihitung. Nah, yang akan kita lakukan dengan analisis struktur komunitas ini adalah kita akan menentukan, ini bisa saya kosongkan dulu ini, berapa jumlah spesies ya yang Anda temukan di komunitas tersebut. Jumlah spesies itu adalah richness ya. Jadi kekayaan spesies dengan lambang biasa dinyatakan sebagai S, huruf S ya. Itu yang akan kita ketahui. Nah, kalau jumlah spesies ini tidak usah pakai software pun Anda bisa hitung manual kan ya, berapa spesies atau berapa taksa ya. Kalau Anda tidak sampai spesies ya berapa jumlah taksa atau kekayaannya tidak kekayaan spesies tapi kekayaan taksa. Juga setelah itu Anda bisa menentukan jumlah individu. Nah, jumlah individu juga bisa dihitung secara manual gitu ya. Berapa tinggal dijumlahkan saja semua taksa ini ada berapa jumlahnya lalu ditotal. Nah, tapi ketika Anda sudah menentukan dominansinya, indeks dominansinya, lalu ingin tahu indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, ini yang paling umum, keanekaragaman itu memakai formula atau rumus dari Shannon-Wiener. Atau juga ingin tahu indeks keanekaragaman Simpson. Ya, bisa juga di situ. Dan lainnya sebetulnya indeks keanekaragaman itu banyak ya. Nanti bisa dilihat dari hasil PAS. Nah, setelah itu juga evenness. Evenness ini adalah kemerataan dengan notasi atau lambang E, huruf E seperti ini. Kalau indeks keanekaragaman Shannon itu tadi lambangnya adalah H ya, H aksen ya, tidak H aksen. Okay. Jadi ini aja. Stop. Oke. Ini anak saya juga lagi Zoom meeting di anak SD. Oke. Lalu setelah itu yang Anda perlu adalah copy data. Yang ini ya, yang ini aja, yang individu bukan individu dua ini sebetulnya simulasi yang lain dari saya. Individu kita copy semuanya. Ya, sampai terakhir ini di copy datanya. Lalu kita pindah ke PAS. Bisa mengikuti sampai sini? Terlihat? Sekarang saya sudah membuka PAS. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, setelah kita copy dari Excel, lalu di PAS ini kita blok dulu. Blok dengan cara mengklik di ujung paling pojok ini ya, kiri atas. Nah, di blok seperti ini dulu. Setelah itu paste ya, paste paste. Paste-nya ada di editnya. Nih, paste ya. Nah, ini otomatis akan masuk di kolom A ya, sudah masuk ini tapi mungkin tidak kelihatan ya karena warnanya putih. Nah, kenapa demikian? Kalau kita datanya punya beberapa set seperti Anda kan ada data beberapa ya, makrobentos, lalu plankton, makroinvertebrata, mikroinvertebrata, vertebrata. Ini bisa sekaligus di paste-nya, A-nya misalnya makrobentos, B-nya plankton, C-nya mikroinvertebrata, D-nya bisa langsung kan? Nah, jadi sekali paste langsung masuk semua dari tentu sudah copy dulu di Excel semua tersebut ya. Nah, setelah itu kita pilih, ini pilihan nih, ada edit transform plot univariate multivariate model diversity. Anda temukan diversity di sini ya. Klik di situ diversity.
Nah, kelihatan di sini ada menu diversity indices. Bisa lihat Anda di situ? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Nah, langsung diklik diversity indices. Nah, ini sudah jadi ya. Langsung, ini ada plotnya apa? Saya belum pernah coba sih. Yang penting numbers ya. Numbers untuk plot untuk kalau analisis lain. Numbers ini nanti keluar seperti ini. Ada taksa dengan kode S. Berarti ini yang tadi number of species. Tapi dia pakainya sistemnya taksa. Ya. Lalu individuals, dominant, Simpson, Shannon, evenness, Brillouin. Nah ini indeks-indeks lain untuk keanekaragaman. Mechanic, Margalef, equitability, Fisher. Oke. Nah ini data ini bisa kita copy di bawahnya, ya di paling bawah ada copy, ada bukan copy dan teh ya, ada copy, close ini close, ada copy, print dan help. Kita klik copy sini, copy lalu kita pindahkan ke Excel atau ke Word atau kemana ya? Saya pindahkan ke Excel lagi. Nah saya tempatkan di sini, lalu paste seperti biasa. Paste. Nah, berarti kita sudah punya di sini datanya. Nah, yang kita bisa pilih data yang kita perlukan hasil dari analisis struktur komunitas pakai PAS ini apa saja yang kita butuhkan. Ini saya sesuai dengan permintaan di sini di tadi yang sudah saya kemukakan, ya berarti yang dibutuhkan adalah data-data individu taksa ya, individuals, dominant, Simpson, Shannon, evenness. Saya pikir ini yang teratas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah yang penting ya. Saya kasih warna kuning di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini berarti kita bisa mengisi bahwa untuk S jumlah spesies ya, richness ada 45. Kebetulan di sini kita akan pakainya spesies kalau contoh ini ya. Jadi number of species, richness-nya spesies. Kalau Anda taksa ya boleh ya. Ini 45. Lalu number of individual itu N-nya berapa? Di sini sudah ada individualnya 759 ya. Ini 759. Lalu ini karena koma-koma saya copy aja deh biar nggak salah di koma. Copy. Nah, ini saya langsung masukkan sini paste. Nah, berarti indeks nilai dominansinya adalah 0,3297. Lalu indeks keanekaragaman Shannon-Wiener-nya 0,6703. Lalu indeks keanekaragaman Simpson-nya 1,912. Lalu evenness atau kemerataan adalah 0,15404. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang saya akan coba melihat lebih jauh lagi apa arti dari semua indeks-indeks ini ya. Kalau untuk jumlah spesies atau richness tentu mudah dipahami karena menggambarkan berapa spesies yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, konsep ini adalah konsep paling awal dari konsep keanekaragaman. Ya, kan paling gampang kan berapa spesies itu keanekaragamannya itu. Tetapi di dalam terutama Shannon-Wiener ini kemudian membuat suatu formula keanekaragaman itu tidak sekedar menghitung richness ya, tidak hanya menghitung berapa jumlah spesies di situ, tetapi dia menggabungkan juga dengan evenness atau kemerataannya ya. Jadi gabungan antara richness dan evenness, kemerataan dan kekayaan spesies itu jadilah indeks keanekaragaman Shannon ya di situ. Nah, kita lihat bahwa nilai indeks keanekaragaman Shannon itu nilainya di sini kan cuma 0,67, padahal nilainya itu bisa mencapai lebih dari itu. Artinya bisa
ya hampir tidak terhingga lah ya, tergantung dari datanya seperti apa, dan yang terkecil tuh mendekati 0 ya. Kalau nilainya indeks keanekaragamannya 0 artinya kan tidak beraneka-ragaman sekali. Tidak beraneka-ragaman itu tidak ada hewannya atau ada satu spesies, misalnya ditemukan ada 1000 ayam, ya, ayam kampung. Coba Anda sebut itu ada keanekaragamannya nggak di situ? Satu spesies saja, tapi ada 1000. Ada nggak keanekaragamannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. ya. Tidak, Ya, Pak. tidak. Beraneka-ragam itu kan harus lebih dari 1. Nah, di situ. Jadi di sini nilainya 0,67 itu ya kecil ya, kecil. Padahal ada 45 spesies. Artinya kenapa demikian? Karena dipengaruhi oleh nilai evenness atau kemerataan yang kecil juga, 0,1504. Padahal evenness ini nilainya maksimalnya adalah 1. Ini cuma 0,1. Untuk mencapai 1 kan masih jauh. Anda harus tahu penyebabnya di sini, karena evenness itu kan kemerataan. Artinya spesies-spesies di sini meskipun banyak, tapi ada beberapa spesies yang terlalu dominan, mendominasi. Dan kita bisa melihat di sini, oh ternyata semut. Ya, semut memang banyak ya. Semut hitam ini ada 420 paling tinggi. Sementara semut merah ada 70. Ya, lalu ada serangga-serangga lain yang ya terlalu mendominasi di sini ya. Artinya itu membuat gap yang terlalu besar, karena beberapa ada yang ditemukan cuma 1 individu. Untuk spesies lain, burung-burung di sini cuma satu wakilnya, serangga lain juga ada cuma 1. Nah, artinya ini akan membuat ternyata indeks keanekaragaman jadi rendah kalau tidak merata seperti ini. Oleh karena itu saya membuat simulasi. Coba kalau misalnya yang 420 itu kita kurangi jadi 50. Yang 70 dikurangi jadi 10 ya. Lalu ya cuma itu yang saya kurangi. Jumlah spesiesnya tetap. Tapi ini kelimpahan ya, kelimpahan untuk tiap-tiap spesies yang terlalu dominan itu dikurangi. Coba saya akan coba lagi bagaimana hasilnya kalau ini kita analisis lagi, kita copy lagi, lalu ke paste, ini kita close, lalu ini kita bikin new, pilih new, di paste ini ada new kan, new. Yes, nah kita sekaligus mengulang, di blok dulu, lalu paste, lalu pilih diversity dan diversity indices. Ini keluar hasilnya, kita copy, kita sandingkan dengan yang di Excel yang sudah kita punya tadi. Kita paste di sini, kita buang yang ini, lalu ini kita anggap sebagai B ya. Jadi ini B. Nah, ternyata setelah beberapa spesies yang terlalu dominan itu kita kurangi ya, nilainya untuk taksa S di sini tetap sama pastinya, karena kan tidak mengurangi spesies. Lalu jumlah individunya jadi jauh berkurang dari 759 jadi 254. Dominansinya di sini juga tadinya 0,3 ya. Dominansinya sekarang jadi 0,07. Berarti kan ini indikasi bahwa di komunitas tersebut sudah berkurang yang dominan-dominannya itu. Jadi sudah agak lebih merata, ya kan? Dari 0,3 jadi 0,07. Lalu Simpson, di sini Simpson itu sebetulnya indeks keanekaragamannya. Simpson itu adalah pengurangan 1 dikurangi dominansi. Jadi kan 0,6 itu dari 1 dikurangi 0,3 ini di atasnya. Sehingga otomatis kalau dominansinya menurun, indeks keanekaragamannya naik. Artinya Simpson yang di sini, yang 1 day itu nilai maksimumnya adalah 1. Ini sudah mendekati 1. Lalu untuk Shannon-Wiener, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener atau H-aksen di sini nilainya melonjak dari 1,912 menjadi 3,08 ya. Jadi ini
signifikan sekali ya setelah si kemerataannya diubah atau kelimpahan dari tiap-tiap spesiesnya. Ya, evenness-nya dari 0,15 menjadi 0,48, hampir 0,5 ya. Maksimalnya ingat 1, berarti 0,5 itu kan setengahnya. Jadi bayangkan kalau si kemerataannya itu mendekati 1, pasti indeks keanekaragaman Shannon-Winner-nya akan naik lagi, lebih jauh lagi ya. Jadi Anda sudah bisa paham ya bagaimana dalam suatu komunitas itu indeks keanekaragaman, terutama indeks keanekaragaman Shannon-Winner itu tidak melulu kita bicara hanya berapa jumlah spesies yang ada di sana ya, tetapi kemerataan atau evenness itu sangat-sangat berpengaruh di sini ya. Jadi sekarang Anda coba untuk menganalisis ya struktur komunitas, data-data yang sudah Anda punya ya, baik dalam yang biota perairan, plankton maupun makrobentos, vertebrata juga burung, lalu apalagi mikroinvertebrata itu mikroarthropoda ya, lalu makroinvertebrata juga ya arthropoda tanah yaitu permukaan tanah, lalu juga vegetasi yang memakai sampling secara plot ya kalau tidak salah itu yaitu coba nanti asisten coba dampingi sampai sini. Lalu juga sebetulnya biasanya kita membandingkan kalau Anda menggunakan rumus-rumus secara manual ya dibantu dengan Excel lah, tidak terlalu manual. Bagaimana kan rumusnya ada tuh dihitung juga. Nah pas ini cocok untuk ngecek apakah menghitung manual Andanya itu sudah betul atau tidak, karena kan dengan pas insya Allah akurat ya, kalau kita tidak salah copy paste-nya atau apa ya insya Allah akurat. Seperti itu. Manualnya Anda coba juga biar tahu bagaimana rumusnya dan seperti apa. Nanti ininya pakai pas juga untuk lebih cepat dan lebih akuratnya. Tapi inilah gambarannya bahwa analisis struktur komunitas ini bermanfaat ya dalam menganalisis indeks keanekaragaman hayati terutama ya. Ini penting karena untuk kajian-kajian ekologi dan lingkungan ini banyak digunakan. Misalnya untuk AMDAL ya, nanti Anda mengamati setidaknya mulai serangga, burung, kemudian mamalia, lalu juga kalau ada perairannya di tempat yang diamdal juga ya plankton bentos, kadang-kadang nekton juga gitu ya. Itu minta bantuannya ya ke orang biologi kita ya, atau proses perusahaan itu harus selalu memantau keanekaragaman hayati di daerah-daerah perusahaan dan binaannya dengan propernya dinilai setiap tahunnya, dan itu juga itu pekerjaannya seperti itu, kita menentukan indeks keanekaragaman hayatinya terutama yang Shannon-Winner seperti itu. Jadi banyak dibutuhkan ya dengan analisis struktur komunitas ini, sehingga harapannya kalian bisa mampu memahami dengan baik ya untuk acara ini ya. Ekologi ini unggulannya di sini ya. Baik, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan ke asisten? Silakan, mumpung saya masih ini. Ada yang mau ditanyakan yang belum dipahami? Maaf Pak, saya Retno izin bertanya. Ya. Jadi gini, kalau misalkan pengamatan kemarin itu kan ada beberapa data yang masih dalam bentuk per stasiun gitu kan Pak, sesuai dengan pengamatannya. Itu berarti nanti pada saat kita mengolah di aplikasi PAS-nya itu sudah dijadikan dalam satu data akumulasi begitu Pak, dari semua stasiun atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Bisa kasih contoh nggak data stasiunnya seperti apa maksudnya? Karena kita harus membedakan misalnya ya untuk sampling di perairan ya, di perairan untuk plankton dan makrobentos. Biasanya seperti plankton saja kita akan samplingnya di sungai itu ada ulangannya 3 kali ya, stasiun di stasiun 1 misalnya ya, 1 titik lokasi stasiun 1
maka 3 kali ulangan itu di pinggir sebelah kiri, lalu di tengah badan sungai, lalu di seberangnya di pinggir kanan. Nah, itu kita punya 3 data tuh. Nanti itu digabung nanti untuk digabung ya. Tapi bisa digabung nanti. Dan juga ada yang kadang-kadang data misalnya itu harus dirata-rata dulu seperti kalau mikroinvertebrata ya, mikroarthropoda. Samplingnya kan dari 5 titik misalnya atau 6 ya kalau nggak salah kemarin itu di 6 titik di praktikum Kemarin ini. 5, Pak. Oh, 5 titik. Nah, nanti itu si 5 titik itu kan masing-masing diekstraksi ya, diekstraksi. Datanya berarti ada 5 ya, 5 dari 5 botol itu. Nah, nanti pada saat mau masuk ke dianalisis itu dirata-rata ya. Misalnya Acarina di botol yang 1 atau sebutnya apa stasiun 1 ya. Itu ada 4 di stasiun 2 atau yang botol kedua ada 7. Itu semua nanti dibagi 5, dirata-rata dulu dibagi 5. Makanya tergantung data seperti apa. Tapi yang jelas ini untuk menilai struktur komunitas, misalnya perairannya di mana, yaitu kita untuk bisa tahu kalau perairannya di satu titik ya di daerah area tersebut itu berarti indeks keanekaragaman seperti apa. Jadi nanti satu data saja yang bisa mewakili di sini bisa dirata-rata. Itu sudah terjawab Berarti, atau? maaf Pak, berarti dari data untuk masing-masing stasiun itu dibuat semuanya dibuat rata-rata terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis menggunakan PAS, begitu nggih, Pak? Ya, makanya data yang dipunyai itu setiap stasiun itu menggambarkan apa kemarin. Beda kelompok, stasiun 1 untuk kelompok 1, stasiun 2 kelompok 2 gitu yang mengerjakan kemarin. Atau gimana? Kemarin juga. Yang ada data stasiun yang mana? Waktu acara apa? Misalkan yang untuk pengamatan ini Pak, yang vertebrata itu kan kemarin ada 5 titik pengamatan dalam satu garis transek. Nah, kemarin itu datanya masih akumulasi per spesiesnya dari masing-masing titik pengamatannya itu. Berarti nanti pada saat akan melakukan analisis menggunakan PAS, berarti sudah menggunakan rata-rata atau dari setiap stasiunnya. Kalau itu pengamatannya hanya di satu lokasi kan ya, ada 5 titik ya, misalnya 5 stasiun 5 titik. Ya kan kita mau menilai struktur komunitas misalnya di hutan kota yang ya hutan kota tersebut gitu kan, atau di mana di taman lah ya, taman. Nah, tentu kita anggap itu datanya mewakili satu taman itu, artinya ya di rata-rata, ya kan? Karena kan taman kota akan lebih bermakna kita melihat itu satu komunitas dalam satu taman. Tidak berarti kita harus lebih, kalau masing-masing dianalisis struktur komunitas nanti terlalu kecil. Misalnya taman di titik ini, taman titik 2, taman titik 3 gitu kan ya terlalu kecil. Kecuali kalau hutan gitu ya, di hutan di sebelah utaranya keanekaragamannya sekian nilainya, sebelah itu tergantung areanya. Tapi kalau hanya kita ingin melihat struktur komunitas suatu area yang seperti taman atau di satu ini bisa inilah kita menjudge misalnya di Tembalang. Ya udah, kita meskipun diambil dari beberapa area tapi bisa dianggap sebagai satu komunitas Tembalang. Jadi indeks keanekaragamannya satu aja. Artinya di rata-rata dulu kan, begitu. Itu mungkin. Baik, Pak. Ada lagi. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke, ada lagi nggak?
Satu lagi yang saya lupa, bahwa nanti asisten bisa membantu ya untuk ada kategori-kategori untuk menilai dari nilai-nilai ini, seperti indeks keanekaragaman Shannon-Winner ini nanti ada kategori berdasarkan rujukan Krebs ataupun Meguren. Ya, kalau menurut Krebs nanti untuk bisa menyimpulkan bahwa angka keanekaragaman nih, contohnya yang ini. Keanekaragaman yang versi komunitas A ini nilainya 1,9. Nah, ini rendah apa tinggi gitu kan? Kita bingung. Kalau yang B setelah ada modifikasi data, ini kan nilainya indeks Shannon-Winner jadi 3. Nah, kategorinya ini masih sama, satu kategori atau berbeda. Nah, ini ada kategori-kategori itu. Menurut Krebs misalnya, indeks keanekaragaman Shannon-Winner ini termasuk tinggi kalau nilainya 3 ke atas. Tapi kalau menurut Meguren disebut tinggi kalau nilainya 3,5 ke atas. Lalu kategori rendah berapa menurut Krebs, berapa menurut Meguren. Sedang berapa menurut Krebs, berapa menurut Meguren. Begitu ya. Nah, lalu untuk evenness kemerataan juga, meskipun kita sudah tahu nilai maksimalnya adalah 1, tapi kita harus tahu kalau kisaran tinggi itu tentu maksimal 1, tapi 0,8 termasuk tinggi enggak gitu. 0,9 gimana? Jadi kan harus ada kisaran, itu juga ada rujukannya, kategorinya siapa. Ada kategori termasuk rendah, sedang, tinggi gitu untuk kemerataan evenness. Gitu ya. Tambahannya itu. Jadi di laporan nanti dimasukkan juga ya. Bagaimana? Ada yang mau dibahas lagi? Kalau tidak, saatnya Anda untuk mengolah ya masing-masing. Saya kembalikan ke asisten ya. Siapa koordinatornya hari ini, asisten? Retno atau siapa? Nida dan Rofi, Pak. Oke, Nida dan Rofi, silakan. Cukup dari saya ya. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. silakan dilanjut. Berarti ini sharingnya saya hentikan. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih perhatiannya ya. Baik, Pak. Jadi untuk teman-teman praktikan semuanya, nanti silahkan kembali ke asisten masing-masing nanti untuk penjelasannya ke asisten masing-masing ya, teman-teman. Baik, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.